Terakhir Pak Diri, mau bertanya terkait kemarin Pak Jokowi kembali diperiksa di Polresta Surakarta ya Pak. Itu apalagi sih yang didalami dari kasus tersebut? Terima kasih Pak. Tadi terkait dengan penanganan atau pemeriksaan pelapor Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video terbaru masih di polemik tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi yang sudah pasti keasliannya guys ya, yang sudah sekian lama tidak kunjung selesai. Dan kita doakan bersama semoga polemik ini segera berakhir dan pelaku-pelakunya segera diamankan dan diadili guys ya. Polda Metro Jaya segera kembalikan berkas perkara Roy Suryo CS kepada pihak kejaksaan guys ya. Hal ini terkait pemanggilan Bapak Jokowi ke Mapolres Surakarta. Kombes Imanuddin menerangkan bahwa hal itu untuk melengkapi berkas-berkas perkara yang di P19-kan oleh kejaksaan. Hal ini atas anjuran pihak kejaksaan untuk melengkapi berkas-berkas tersebut agar bisa di P21-kan kembali dan segera disidangkan ya guys ya. Oke, biar tidak gagal paham, kita reaction video-video berikut ini. Kami sampaikan rekan-rekan sekalian, memang benar kemarin kami telah melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahan kepada pelapor, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, sehubungan dengan pelaporan yang beliau sampaikan atau laporan polisi yang sedang kami tangani saat ini. Hal ini dalam rangka pemenuhan berkas perkara sebagaimana petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI yang disampaikan melalui P19 yang kemarin sudah kami terima. Dan proses pemenuhan atas P19 itu sudah berjalan dan kami insya Allah sesegera mungkin akan mengirimkan kembali berkas perkara tersebut sebagaimana petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum. Pemeriksaan yang dilakukan baik itu terhadap saksi maupun terhadap para ahli ataupun terhadap pelapor, juga terhadap tersangka dalam bentuk permintaan keterangan, pengambilan keterangan berita acara tambahan, ini semata-mata ada dalam rangka memenuhi atau melengkapi kelengkapan berkas perkara, sehingga kami sebagai aparat penegak hukum dapat menjaga keberimbangan, menjaga profesionalisme, dan memberikan hak-haknya secara berimbang kepada semua pihak. Semoga dengan upaya yang kami lakukan ini, kita bisa segera mendapatkan kepastian hukum atas permasalahan dimaksud. Saya kira itu ya. Terima kasih. Terima kasih ya, terjawab Mbak Yona. Kalau ini tidak lakukan penahanan di kejaksaan, ya, saya ragu bahwa sidang ini bisa berjalan dengan baik. Ya, karena saya melihat ini sudah aksi-aksinya sudah menjurus polarisasi yang menuju ke dibentur-benturkan. Ya, saya melihat dia seperti itu sih. Baik. Itu bayangan. Ade Dermawan menginginkan setelah berkas lengkap kejaksaan segera menahan mereka-mereka ini guys ya, biar kegaduhan tidak terjadi di mana-mana lagi guys ya, biar kita damai kembali. Itulah permintaan Ade Dermawan. Bayangan saya. Baik. Saya kasih statistik ya. Dari 100 perkara, itu perkara yang P21 sekali jalan tuh mungkin hanya 1-2. Enggak lah. Dari 100 perkara. Boleh cek. Ya, betul, boleh cek. Saya punya satu aja. Kenapa? Bilang biasanya 1-2 langsung P21 tuh laka lantas, copet, seperti itu. Pada umumnya semua perkara itu minta dilengkapi. Kenapa? Karena kembali lagi, jaksa ini kan akan merepresentasi kepentingan kita, mewakili negara. Dia akan melanjutkan tuntutan di persidangan. Dia perlu seluruh alat bukti yang akan menguatkan tuntutannya. Sehingga mau Rifai, kuasa hukum Bapak Jokowi,
ungkap berkas perkara yang di P19-kan oleh kejaksaan. Bapak Rifai menerangkan guys ya, kita dengarkan penjelasannya. Mau tidak mau jaksa pasti harus terus menggali, mengorek. Ya, dan kadang suka beda pandangan nih dari penyidik. Sudah cukup nih kan. Kalau dulu kan 2 alat bukti cukup ya. Ini KUHP baru beda lagi sekarang. Tidak lagi minimum pembuktian, alat bukti ya. Dan alat bukti pun sekarang sudah lebih banyak gitu ya. Lebih beragam. Kalau dulu kan hanya bukti surat, keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli. Sekarang udah barang bukti pun masuk, bukti elektronik pun masuk dan macam-macam. Jadi sekarang alat bukti jauh lebih luas. Jadi ya, kalau saya lihat adalah ini sesuatu yang lumrah ya. Dan hampir terjadi di sebagian besar perkara. Kedua, filosofinya apa sih? Karena jaksa ini akan melanjutkan tuntutan. Dia perlu semua alat bukti yang mungkin masih tercecer, yang masih belum lengkap, dikumpulkan untuk nanti dia kaji, nanti dia pilih. Oke, ini cukup, baru dia siap. Oke, saya akan melanjutkan tuntutan kepada di persidangan nanti. Jadi semua perkara rata-rata seperti itu. Jadi ini bukan sesuatu yang apa namanya, yang membuat seolah ada. Apalagi saya juga sudah baca. Termasuk Pak Jokowi juga diminta melengkapi, ada beberapa hal dokumen-dokumen diminta dilengkapi, ya kita lengkapi. Kemarin dihubungi oleh Polda, kita segera dilengkapi dalam minggu ini ya. Jadi ini sesuatu yang wajar saja dan tidak ada sedikit pun dari petunjuk itu yang seolah-olah jaksa tidak confident dengan persangkaan pasal ya. Justru dia ingin mendalami, dan buat saya ini juga satu prinsip kehati-hatian yang perlu kita hargai ya. Justru kalau tahu P21 tanda tanya besar. Ya. Karena Selama ini kan sering dituding, wah ini jangan-jangan di remote dari Solo segala macam, dengan begini kan justru bagus. Terjadi check and balance ya. Jaksa pun hati-hati melihat ini secara jernih, apakah betul ini merupakan bagian dari hak berdemokrasi atau memang ini sudah ada mensrea dalam konteks fitnah kejahatan. Dia akan mempertimbangkan segala aspek, segala putusan yang sudah ada, dan mari kita kasih kepercayaan kejaksaan untuk meneliti ini secara objektif, independen, agar nantinya dia bisa membawa dia ke persidangan. Oke, baik. Mantap sekali Pak ya. Bang Refli, sekarang karena di luar masalah berkas yang dikembalikan begitu dan harus dilengkapi, tadi ya Bang Rifai mengatakan dari Pak. Di layar inilah yang Mas Roy Suryo kemarin juga menganalisa kan skripsinya. Ya. Nah mungkin sekaligus di recall juga, diklarifikasi ulang. Yang lembar yang tidak ada tanda tangannya. Teriak-teriak skripsi nggak ada tanda tangan. Ini ya saat Roy Suryo tidak bisa menjawab ya pertanyaan dari Bapak Yaakob Hasibuan ya, pengacara Bapak Jokowi. Roy Suryo ini rupanya agak gelagapan guys ya untuk menjawab itu semua. Dan ada tulisan tesis, itu punya siapa Mas? Yang saya analisis itu punyanya Jokowi. Enggak, yang ada tulisan tesis itu punya siapa? Yang ada tulisan tesis itu nggak perlu. Ini bukan nggak perlu, saya nanya. Ini memang nggak, ini memang punya bukan, siapa? ini memang bukan punya Jokowi, jadi ini nggak usah. Karena Punya Jokowi nggak ada. Iya, ini punya siapa Mas? Karena saya nggak tahu, karena punya Jokowi nggak ada. Berarti bukan punya Jokowi Pak. Enggak, ini salah ini. Ini meleset ini. Ada bukunya kan, tapi apa ada bukunya kan, ada metodologinya, ada hipotesisnya, ada studi pembandingnya. Kan poin-poinnya itu. Oke, Nah, jelas. kalau beliau kan juga menuduh dulu baru dia meneliti. Kan begitu. Jadi intinya adalah apapun yang diberikan sebagai saksi ahli dari pihak Pak Roy Suryo itu wajar-wajar saja. Pihak kita ada 22, apakah kita mengumumkan Siapa 22 itu kompetensinya apa? Nanti kita lihat di pengadilan begitu kan. Oke, baik. Mas Roy, tapi kan kalau misalnya posisi Anda ini kan sedang dipertanyakan sebagai peneliti dan juga teman-teman. Tapi kalau misalnya udah jelas tadi. Jauh sebelumnya, itu kan Jokowi Watch Paper itu munculnya belakangan gitu loh. Memang, tapi kan nggak mungkin buku itu muncul tanpa ada kita temuan-temuan yang kita tulis dalam jurnal sebelumnya. Dan saya udah nulis tuh panjang. Ya, semenjak awal itu saya udah nulis soal itu. Jadi baru itu dibukukan, termasuk Causa Prima. Awal peristiwa ini kan 2013. Ya, itu ada juga dalam buku Jokowi White Paper. Kemudian ketika ada temuan-temuan yang termasuk unggahan dari Dian Sandi. Datangkan ahli, Roy Suryo merasa sudah di atas angin guys ya. Roy Suryo CS ini nuduh dulu baru neliti. Itulah perbuatan yang tidak bagus guys. Sama saja dengan bicara dulu baru berpikir, itu termasuk perbuatan orang yang otaknya sudah agak miring guys ya, atau sudah putus urat kewarasannya guys ya. Pada 1 April itu kan juga ada di situ. Dan tadi Pak Ahmad Sobari, Dr. Ahmad Sobari menceritakan dengan jelas yang namanya peneliti itu seperti apa. Bagus banget filosofinya seperti apa, sosiologinya. Jadi saat pertama Anda mengatakan bahwa ijazah seorang Jokowi 99,9% palsu, itu kan hipotesis yang udah. Hipotesis yang itu penelitian. Iya, jelas. Jelas. Tapi menurut mereka ini merupakan ya nggak apa-apa. Mereka tuh basisnya apa? Ya, peneliti juga bukan. Ya, kemudian akademisi juga bukan. Tapi menurut Anda harusnya mereka tidak
tidak sepantasnya untuk melaporkan Anda ataupun status Iyalah, kita ketahuin aja. Kan sudah jelas. Katanya udah ratusan bla 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 sama saksinya puluhan. P19. Kan kita ketawain. Ya, kalau kita tarik ya masalah penelitian ini, ya Pak Jokowi 30 April yang melaporkan. Berarti kan dari Januari 30 April ini kan luar biasa ini. Nah setelah melaporkan baru berubah tuh. Jadi baru meneliti kayak begitu. Ya. Aduh. Ya, jadi kan kita bisa melihat ini, artinya ini metodologi. Ya ada sesuatu bagaimana berkelit dari laporan itu. Ya Menurut kan? Anda kenapa mereka berkelit misalnya? Ya jelas aja kalau dia tidak menggunakan kata penelitian ya mungkin nggak panjang seperti ini gitu loh. Ya kan? Jelas kami peneliti. Jadi mereka menghindar menurut Anda? Iya pasti. Oh enggak lah menghindar. Yang kedua kita ada yang masalah P19. Nah itu biasa ya P19 itu nggak ada ya. Hanya 4% ya. yang P19 setiap itu. Apalagi atensi publik yang luar biasa begitu ya. Langsung P19 langsung P21. Terbukti. Yang jelas ngomong itu doang. pasti ada. Nggak banyak. 3 poin kayak gitu kan. Ini pun nggak substansi menurut saya, hanya melengkapi untuk itu. Masa pelapor diperiksa lagi. Betul sekali ya, Bang Aswani. Tunggu ini selesai dan juga bagaimana saksi ahli dari Pak Roy Suryo dan kawan-kawannya ini selesai juga. Kita bandingkan dengan ahli yang dari saya sana. saya yakinnya P21 itu. Tapi kalau memang untuk melengkapi, tapi kenapa terlapor harus diperiksa sampai 2 Nah, sampai Solo, Jogja lagi. Nah, itu hal yang wajar. Bukannya Pak Jokowi di Jogja adalah teman-teman juga kan ngapain lagi diperiksa lagi? Ya kan, itu hal yang biasa. Konyol lagi. Hal yang biasa. Hal yang biasa katanya. Enggak konyol lagi. Jadi artinya kalau sudah pelapor tuh nggak pernah lagi diperiksa lagi, udah selesai. Dia melaporkan apa gitu. Kan sekarang diulangi lagi gitu loh. Dan itu jelas betul tadi kata Pak Ugroseno. Ini tidak lazim seperti ini. Jadi kalau adu balik. Jadi menurut Anda dan teman-teman kenapa? Ya karena memang laporannya itu tidak jelas, apalagi tadi Pak Ugro juga mengatakan nggak ada laporan itu ditumpuk semua terlapornya, kemudian lokus dan tempusnya, kemudian yang berubah-ubah berbeda-beda dijadiin satu. Secara penyelidikan dan juga penyidikan ini udah salah. Bahkan tadi Pak Sobari juga mengatakan yang namanya penelitian itu yang seperti kami lakukan. Bahkan kemarin misalnya ada ahli Pak Ridho Rahmadi, ya itu juga menyampaikan juga apa yang ditulis ini sebenarnya sudah layak juga untuk menjadikan ini sebuah tesis, bukan hal yang jadi kalau ini kan mereka tuh kan sekedar kalau yang dari pihak sana tuh kan sekedar omong-omong. Nah ini, jadi dia jelas kan. Jadi kalau mereka tuh hanya ngomong doang, Mbak. Kalau ngomong doang itu ya ini nek gur ngomong. Ya dari sana teman-temannya itu radio juga bisa gitu. Nek gur ngomong ya kita ahli beneran, kita saksi beneran. Oke. Mas Andi, jadi ayo kalau sampai Wakapolri sudah memberikan kesaksian dan itu di pihaknya Roy CS, apakah Anda masih optimis? Ya optimis. Beliau ini adalah sosok Ugrosenonya bukan Wakapolrinya kan? Ya. Kalau kita bicara itu gitu, sosok. Tapi kan dia punya pengalaman. Pengalaman, seorang pengalaman. Saya kasih contoh. Beliau dengan yakin mengatakan bahwa meterai itu 500 yang merah. Ternyata enggak, 100 rupiah. Fotonya dia aja itu sudah membuat kesalahan. Di bawah sumpah loh, sebagai saksi. Pak Ugroseno yang dikatakan Wakapolri, mantan Wakapolri. 100 rupiah meterai merah dibilang 500. Kedua, hologram. Mana ada tahun 85 itu ada hologram. Ini ada. Hologram itu ada tahun 2009. Bentuknya apa? Bentuknya itu ya. Hologram itu adalah stiker. Ya. Warnanya keperak-perakan. Yang lain itu emboss semuanya. Baik, kita tunggu nanti prosesnya. Terima kasih Bang Andi. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Aneh nggak sih? Tidak ada pemilu. Tidak ada pencalonan. Tidak ada kampanye. Tapi setiap hari, namanya terus disebut. Dia adalah Bapak Jokowi. Setiap ada isu politik, nama Jokowi pasti ditarik. Setiap ada kegaduhan, nama Jokowilah yang diseret. Setiap ada kegagalan, ada kasus korupsi, pasti Jokowi yang disalahkan. Padahal beliau tidak sedang maju apapun. Padahal beliau tidak minta dibicarakan. Padahal beliau sudah menyelesaikan tugasnya. Lalu pertanyaannya sederhana. Kenapa kalian tak bisa lepas dari Jokowi? Jawabannya justru menyakitkan bagi lawan politiknya. Karena tak semua orang meninggalkan jejak setelah turun dari kepemimpinannya. Dan Jokowi adalah pengecualian. Pemimpin biasa, selesai menjabat, selesai pula pengaruhnya. Tapi Jokowi
Bahkan saat diam, namanya masih menggema. Kenapa? Karena hasil kerjanya terlalu nyata untuk disangkal. Karena rakyat masih merindukan kepemimpinannya. Karena standar yang ditinggalkan terlalu tinggi. Maka setiap kali politik kehilangan arah, nama Jokowi dijadikan kambing hitam. Bukan karena beliau bersalah, tapi karena tanpa menyebut Jokowi, narasi mereka hampa. Lucu ya? Yang katanya sudah lewat, justru lebih ditakuti dari mereka yang masih berteriak ingin memimpin. Yang katanya plonga-plongo, malah paling sering diserang. Yang katanya ijazahnya palsu, malah paling-paling disudutkan. Itu bukan kritik. Itu tanda ketakutan. Karena mereka tahu satu hal. Rekam jejak Jokowi tidak dibangun dari omong kosong, tapi dari kerja yang bisa dilihat, disentuh, dan dirasakan. Maka silahkan terus menyebut namanya. Semakin disebut, semakin jelas satu fakta. Jokowi tidak sedang mengejar panggung. Panggunglah yang belum bisa move on dari Jokowi. Demikianlah guys ya, video-video singkat ini setelah disimpulkan pemeriksaan Bapak Jokowi di Polres Surakarta itu hanya untuk melengkapi berkas-berkas pihak penyidik dari Polda Metro Jaya guys ya. Setelah berkas-berkasnya lengkap akan di P21-kan kembali, tentunya akan segera disidangkan dan pelaku-pelaku ini akan segera dipenjarakan guys ya. Terima kasih telah menonton video-video ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, umur yang panjang, dan dimudahkan rezekinya. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.